saat datang kematian dia kufur. Wa minhum man i'tarada wa tasakhat. Ada yang saat datang kematian malah dia tidak terima dengan takdir Allah, menggerutu atas takdir Allah. Na'udzubillah minal khidlan wa hadza ma'na su'il khatimah. Kita berlindung kepada Allah dari kemalangan, keburukan, dan inilah makna dari su'ul khatimah. Kemudian beliau menjelaskan lagi, wa huwa an yaghliba 'alal qalb 'inda al-maut asy-syak awil juhud, yaitu saat mati di dalam kalbunya malah terdapat rasa ragu-ragu terhadap keberadaan Allah, ragu-ragu dengan keimanan kepada Allah, atau malah menolak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatuqbadun nafsu ala tilkal halah. Akhirnya dia dicabut nyawanya dalam keadaan demikian. Wa duna dzalika an yatasakhatal aqdar. Dan ada yang saat meninggal dia malah menggerutu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makna dari su'ul khatimah, yaitu seorang hamba mati dalam keadaan buruk yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau meminta perlindungan dari su'ul khatimah. Salah satu dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setiap kali beliau bertasyahud akhir, maka beliau minta perlindungan dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari siksa neraka dan siksa kubur. Wa min fitnatil mahya, dan dari godaan saat hidup. Godaan saat hidup adalah yaitu apa saja yang dihadapi oleh seorang hamba saat dia hidup, entah itu kekayaan, kemiskinan, penyakit, kemudian kelapangan harta atau apapun. Wa min fitnatil mamat, min fitnatil mahya wal mamat, dan godaan saat mati. Godaan saat mati para ulama mengatakan yaitu allati tatanazzalu bil mar'i inda sakarat wal kurubat, yang datang kepada seseorang saat dalam keadaan sekarat, dalam keadaan mau dicabut nyawanya. Yang datang kepada seseorang saat al-iqbal ala rabbil ardi was samawat, saat ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah godaan atau inilah permintaan perlindungan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari su'ul khatimah. Wa syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi kalau seandainya ada orang ingin bertanya, apa doa agar mati di atas husnul khatimah dan berlindung dari su'ul khatimah? Jawabannya ini, berdoalah sebelum salam di setiap sholat, Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baik, itu poin yang pertama, makna su'ul khatimah. Poin yang kedua adalah para ulama salafus salih, para sahabat, para tabi'in, dan ulama-ulama setelah mereka sangat khawatir tentang su'ul khatimah. Kita beriman walhamdulillah, berusaha mengerjakan di atas sunnah walhamdulillah, tapi kita enggak tahu apakah kita dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah atau malah sebaliknya su'ul khatimah, na'udzubillah. Coba perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah,
Subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah mengingatkan kita, hati-hati dengan su'ul khatimah. Beliau bersabda, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Ada orang di antara kalian yang beramal dengan amalan penghuni surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Jarak antara dia dengan surga hanya 1 dhira'. Dhira' itu ini, ya, 1 hasta. Kemudian fayasbiqu alaihil kitab, tapi sudah terdahulu penulisan takdirnya bahwa dia mati dalam keadaan penghuni neraka, su'ul khatimah. Fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Maka akhirnya di akhir hidup dia beramal dengan amalan penghuni neraka, akhirnya dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Ada lagi kisah yang sangat luar biasa. Ini yang saya katakan sering, jangan tertipu dengan penampilan lahiriah seseorang. Kita tidak tahu akhir hidup seseorang bagaimana. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwa beliau berperang melawan orang-orang musyrik, dan di antara sahabat Nabi ada seseorang la yad'u syadzah wala fadzah illa tab'iyya yadribuha bisayf. Tidak ada musuh di depannya kecuali dia akan tebas, dia akan lawan, dia akan kejar musuh tersebut sampai dia tebas leher musuh tersebut. Artinya pemberani, mujahid. Faqalu ma ajza'a minna al-yawm ahad kama ajza'a fulan. Maka para sahabat bersepakat, tidak ada seorang pun di antara kita yang lebih besar pahalanya kecuali seperti pahala si fulan. Saking pemberaninya saat berjihad. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Huwa min ahlin nar. Dia penghuni neraka. Kemudian Sahal bin Sa'ad heran dengan perkataan tersebut. Beliau mengikuti orang tersebut. Ternyata orang tersebut saat berperang jurihar rajul jarhan syadidan. Dia terluka dengan benar-benar luka yang besar. Fasta'jalal maut. Kemudian dia menyegerakan kematian, bunuh diri. Fawadha'a nasla sayfihi 'alal ard. Kemudian dia letakkan gagang pedangnya di atas tanah. Wa dzubabahu baina thadyai, sedangkan ujung pedangnya dia letakkan di tengah dadanya. Thumma tahamala ala sayfihi faqatala nafsah, lalu dia letakkan badannya tersebut ke pedang tersebut, akhirnya dia membunuh dirinya sendiri. Sahabat Nabi yang mengikuti orang tersebut langsung pergi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ikhwah, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengomentari, innar rajul la ya'malu bi'amali ahli jannah fima yabdu linnas. Ada orang yang beramal dengan amalan penghuni surga yang ditampakkan atau dilihat oleh manusia. Lihat ini. Orang melihatnya penghuni surga. Wa huwa min ahlin nar, padahal dia penghuni neraka. Dan sebaliknya, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlin nar fima yabdu linnas. Ada orang yang beramal amalan penghuni neraka yang dinampakkan oleh manusia. Wa huwa min ahli jannah, padahal dia penghuni surga. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan tergantung pada akhirnya. Maka hati-hati dengan su'ul khatimah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi rahimahullah beliau berkata, perhatikan perkataan beliau subhanallah. La tu'jab bi imanik. Jangan engkau takjub atau la ta'jab bi imanik. Jangan engkau takjub dengan imanmu, wa amalik,
amal ibadahmu, wa salatik dengan puasamu, salatmu, wa saumik dengan puasamu, wa jami'i qurabik dan dengan seluruh ibadah-ibadah yang kamu dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalik wa in kana min kasbik fa innahu min khalqi rabbik wa fadlihi 'alaik. Kalau seandainya itu adalah perbuatanmu, tetapi itu sebenarnya adalah ciptaan Allah dan karunia Allah terhadapmu. Lihat, ciptaan Allah dan karunia Allah terhadapmu. Kita yang beramal, iya, tapi itu siapa yang mencipta? Allah. Siapa yang memberi karunia seperti itu agar kita mendapat petunjuk untuk bisa beramal ibadah? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Famahma iftakharta bidzalik kunta kal muftakhir bimata'i ghairi. Seapapun engkau membanggakan dirimu dengan amal ibadahmu, sebenarnya engkau sedang membanggakan seperti orang yang sedang membanggakan dengan harta orang lain. Saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah zakat, saya sudah haji, saya sudah jihad, saya sudah bersedekah, saya sudah bakti orang tua. Itu sebenarnya dia sedang membanggakan seperti orang yang membanggakan dengan harta benda orang lain. Lihat lagi perkataan Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan, fal khawatim mirathus sawabiq. Akhir sesuatu adalah warisan orang-orang terdahulu. Maksudnya orang-orang terdahulu sangat memikirkan saya di akhir hidupnya ini bagaimana, di mana saya, ngapain saya, sedang apa saya. Maka yang sudah benar-benar ngaji, hati-hati. Kita sebenarnya punya tugas lain. Bagaimana mati di atas iman, di atas sunnah. Jangan pernah ujub dengan amal kita. Kemudian beliau mengatakan, fa kullu dzalika sabaqa fil kitabis sabiq. Semua akhir seseorang sudah tertulis di dalam kitab yang terdahulu, yaitu kitab Lauhul Mahfuz. Wa min huna kana yashtaddu khaufus salaf min su'il khatimah. Dari sinilah para ulama salaf sangat khawatir dengan su'ul khatimah. Wa minhum man kana yaqlaqu min dzikris sawabiq. Di antara mereka ada yang selalu tidak tenang jika disebutkan dengan nanti mati di mana ya, nanti mati bagaimana ya, selalu tidak tenang. Di antara mereka ada yang seperti itu. Kemudian beliau berkata, wa qad qil inna qulubal abrar mu'allaqatun bil khawatim yaquluna bima yukhtamu lana. Hati orang-orang yang abrar, yang baik, selalu terpaut dengan perkataan kira-kira akhir hidup kita ditutup dengan apa. Hati orang-orang yang baik, yang saleh, yang dekat dengan Allah, hatinya selalu terpaut dengan ucapan kira-kira kita hidupnya diakhiri dengan apa. Wa qulubul muqarrabin mu'allaqatun bis sawabiq. Sedangkan hati orang-orang yang benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala terpaut selalu dengan sawabiq, hal-hal yang sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Madza subiqa lana? Dengan apa kita sudah tertulis takdir kita ini? Subhanallah. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, imamul muhadditsin, ahli ibadah, ahli hadis. Beliau kalau seandainya sering memikirkan akhir hidup, beliau sering menangis. Kemudian beliau berkata, akhafu an akuna fi ummil kitab syaqiyan. Aku sangat khawatir tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebagai orang yang sengsara. Subhanallah. Sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau juga berkata, akhafu an uslabal iman 'indal maut.
Aku sangat khawatir dicabut iman saat mati. Tidak ada yang bisa menjamin para ikhwan. Iman kita tetap saat mati. Kana Malik ibn Dinar rahimahullah berkata, yaqumu tula laylihi qabidan ala lihyatihi wa yaqul ya Rabbi qad alimta sakin al-jannah min sakin an-nar fa fi ayyi ad-darain manzilu Malik. Subhanallah. Malik ibn Dinar sepanjang malam salat malam sambil memegang jenggotnya. Kemudian dia berkata, wahai Tuhanku, Engkau sungguh mengetahui siapa penghuni surga dan siapa penghuni neraka. Maka di manakah tempat Malik dari dua tempat tersebut? Hati-hati para ikhwah. Sekelas Malik bin Dinar rahimahullah, seorang dari generasi salafus saleh berkata seperti ini. Sahal bin Abdullah At-Tasturi rahimahullah, beliau berkata, khaufus siddiqin min su'il khatimah inda kulli khatrah. Takutnya orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur imannya kepada Allah, adalah takut tentang akhir hidup yang buruk di setiap detik pikirannya. Wa inda kulli harakah, di setiap gerakannya. Ini saya sekarang mau kemana nih? Saya sekarang mau kemana nih? Selalu yang dipikirkan itu, apakah saya mati di atas hu'ul khatimah atau husnul khatimah? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ingin mengetahui apa tanda-tanda orang su'ul khatimah. Yang pertama, tanda sebelum meninggal. Maka di antara mereka ada yang saat datang rasa sakit yang paling puncak, maka dia menggerutu atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala, atau kufur terhadap keimanan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang apabila dikatakan kepada dia, ucapkanlah la ilaha illallah, dia menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ada yang saat meninggal, sebelum meninggal berbicara dengan pembicaraan yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kisah-kisah banyak disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Di antaranya Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Dari Abdul Aziz bin Abi Rawad rahimahullah, beliau bercerita, hadartu rajulan indal maut yulaqqanu asy-syahadah la ilaha illallah faqala fi akhir ma qala huwa kafirun bima taqul. Kata Abdul Aziz bin Abi Rawad, aku pernah menghadiri seseorang saat dalam keadaan sakaratul maut, lalu ditalkinkan kepada dia la ilaha illallah. Kemudian orang ini dia mengatakan dia kafir dengan apa yang engkau talkinkan. Subhanallah. Yang sekarat ini mengatakan seperti itu. Dia kafir dengan apa yang engkau talkinkan. Dan akhirnya mati di atas itu. Lalu kata Abdul Aziz bin Abi Rawad, fasa'altu anhu fa idza huwa mudminu khamr. Ternyata aku tanya dia, kenapa orang ini sampai seperti itu? Ternyata orangnya adalah kecanduan minuman yang memabukkan. Wa kana Abdul Aziz yaqul ittaqudz dzunub fa innaha hiya allati awqa'athu. Makanya setelah itu Abdul Aziz bin Abi Rawad rahimahullah berkata, jauhi dosa-dosa, jangan sampai apalagi kecanduan. Sesungguhnya yang menyebabkan orang tadi seperti itu adalah karena dosa-dosa yang kecanduan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan oleh Fadilat Syekh Abdul Rahim At-Tahhan di dalam sebuah muhadarah dengan tema Al-Khawfu min Su'il Khatimah, takut dari Su'ul Khatimah. Beliau berkata, mundu sanawat jarat hadithah fil qasim
wa tatayarat akhbaruha ha huna wa hunak wa hasiluha anna rajulan fi hal ihtidarih dhahara alaihi min al-i'tirad ala rabbih ma dhahar faja'a ba'du ashabi mimman kana yusalli ma'ahu fil masjid wallahu alam bima fil qulub wa ma'ahu al-mushaf faja'ala yudhakkiruhu billah wa yulaqqinuhu kalimat at-tauhid faqala ar-rajul huwa kafirun bil mushaf wa bila ilaha illallah wa khutima lahu ala dhalika al-hal fa na'udzu billahi ta'ala min al-khidlan. Pernah terjadi di Qasim, seseorang sakit keras, lalu sepertinya orang ini susah untuk meninggal. Datanglah teman-temannya yang satu masjid, satu jamaah, membawakan mushaf kepada dia. Kemudian orang tersebut ditalkinkan la ilaha illallah. Lalu orang ini mengatakan dia kafir dengan mushaf yang kau bawa dan dengan ucapan la ilaha illallah. Akhirnya dia mati di atas hal seperti itu. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan. Wa minhum man kana fi sakaratil maut fayaquluna lah qul la ilaha illallah fayaqul hal ra'al hub sukara, yang artinya di antara mereka ada yang diucapkan la ilaha illallah, wahai fulan ucapkanlah la ilaha illallah, maka bukannya dia mengucapkan la ilaha illallah, malah dia mengatakan adakah lagi yang bisa dituangkan dari minuman-minuman yang memabukkan. Di antara mereka ada yang mengatakan inna rabbi zalamani. Saat diucapkan la ilaha illallah, dia malah mengatakan sesungguhnya Allah telah menzalimi aku. Dan masih banyak yang lain-lain para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu sebelum meninggal. Kemudian ada tanda su'ul khatimah ketika mayitnya dimandikan. Ada tanda su'ul khatimah ketika mayitnya dimandikan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga oleh Fadilat Syekh Al-Qahtani di dalam muhadarah beliau Tadhkiratul Ikhwan bi Khatimatil Insan, mengingatkan para ikhwah dengan akhir hidup seorang manusia. Ghasaltu rajulan wa kana launuhu musfaran. Aku memandikan seorang mayat. Mayat tersebut warna tubuhnya musfar, kuning. Wa fi athna'it taghsil akhadha launu yataghayyar ila as-sawad min ra'si ila wasati. Ketika dimandikan, maka warnanya berubah dari kepalanya sampai punggungnya hitam semua. Faman tahaitu min at-taghsil fa idza bihi qad asbaha kal fahmati sauda. Tidaklah aku selesai memandikan si mayat tersebut, ternyata orang tersebut seperti arang yang sangat hitam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda-tanda su'ul khatimah saat dikuburkan. Saat dikuburkan. Ada seorang akan bahkan banyak. Anni wajjahtu aktsara min 100 mayyit. Kullahum surifat wujuhahum 'anil qiblah. Ada orang yang dikuburkan dan aku seorang pengubur mayit. Banyak, sekitar ada 100 jumlah mayit yang dihadapkan ke kiblat. Setiap kali dihadapkan wajahnya senantiasa berubah menjadi membelakangi kiblat. Subhanallah. Ini juga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab beliau At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Beliau bercerita, innahu tufiya ba'dul ulad bi Qastantaniyah fahufira lahu falamma faragha min al-hufr wa aradu an yudkhilu al-mayt al-qabra idh bihayyah sauda dakhil qabr. Ada seorang pemimpin dari Konstantinopel meninggal, lalu digali kuburnya, lalu setelah selesai digali dimasukkan mayat ke dalam kuburnya.
ternyata di dalam kubur ada ular yang hitam. Fahabu an yudkhiluhu fi. Maka mereka takut untuk masukkan ke dalam kuburan tersebut. Fahufira lahu qabran akhar. Lalu digali kuburan yang lain. Fa idza bitilkal hayyah. Ternyata ular tersebut masih ada dalam kubur tersebut. Falam yazalu yahfiruna nahwan min 30 qabran. Masih saja digali sampai 30 galian. Wa idza bitilkal hayyah tata'arradu lahum fil qabri alladhina yuridun an yudfinuhu fihi. Ternyata selama 30 kuburan tersebut masih saja ada ular tadi setiap kali mereka ingin memasukkan kuburan tersebut. Falamma a'yahum dzalika sa'alu ma yasna'un faqila lahum idfanu ma'aha nas'alullah as-salam wa sitar fid dunya wal akhirah. Sudah 30 lubang, capek mereka, akhirnya mereka bertanya satu dengan yang lain, gimana nih? Ya sudah, kuburkan saja bersama ular tersebut. Subhanallah. Terakhir, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa penyebab su'ul khatimah? Mungkin azan dulu sebentar. Silakan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, saya lanjutkan 5 menit saja. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, poin selanjutnya adalah sebab su'ul khatimah. Kalau tadi tanda-tanda su'ul khatimah, baik sebelum meninggal, kemudian ketika dimandikan, atau ketika dikuburkan. Sekarang sebab-sebab su'ul khatimah. Yang pertama dan paling utama adalah rusaknya akidah atau beribadah dengan bid'ah. Seperti yang terjadi kepada Ibnul Farid. Ibnul Farid adalah seorang yang mati pada tahun 632 Hijriyah. Namanya Amr ibn Ali al-Hamawi, Ibnul Farid. Dan ini tokoh sufi yang mengatakan dengan hulul wal ittihad. Istilahnya itu adalah manunggaling kaula Gusti, atau istilahnya yaitu dia menyatu dengan Allah, sampai dia mengatakan annal abdah war rabb, hamba adalah Tuhan, war rabbu abdun, dan Tuhan adalah hamba. Saat mau sekarat dia menangis dan berkata, in kana fi manzilati fil hubbi indakum wa qad ra'aitu faqad dayya'tu ayyami. Kalian kira aku orang yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Saking mencintainya dia fana dengan Allah sampai dia mengatakan hamba adalah Tuhan, Tuhan adalah hamba. Maka sesungguhnya aku sudah menyia-nyiakan hidupku. Umniyatun dhafirat nafsi biha zamanan wal yaum ahsabuha adghath ahlam. Aku kira itu adalah cita-cita yang aku dapat di waktu dulu. Ternyata hari ini saat aku sekarat itu hanya adalah dongeng-dongeng saja. Dia menyesal dan mati di atasnya. Ini hati-hati, rusak akidah, beribadah dengan bid'ah, penyebab utama su'ul khatimah. Yang kedua adalah ta'alluqul qalbi bi ghairillah. Ini hati-hati ini. Terpautnya kalbu dengan selain Allah, dengan harta terutama, dengan wanita juga, dengan tahta juga. Terpautnya kalbu dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, berzikir kepada Allah menenangkan hati. Beda dengan yang kalbunya selalu terpaut dengan harta. Ta'isa abdud dinar, celakalah hamba dinar, hamba emas. Ta'isa abdud dirham, celakalah hamba perak. Ta'isa abdul khamilah wa abdul qatifah, celakalah hamba yang tergantung dengan baju, tergantung dengan perhiasan. Hati-hati.
terpautnya qalbu dengan makhluk, dengan harta, tahta atau wanita. Ini adalah penyebab su'ul khatimah. Kemudian yang ketiga, mukhalafatul zahir lil batin. Munafik, kemunafikan. Di hadapan khalayak ramai sikapnya seperti ini. Saat sendirian sikapnya seperti ini. Tidak jujur dalam iman. Ini termasuk daripada amalan yang menyebabkan su'ul khatimah. Tidak jujur dengan iman. Kemudian dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mana dalilnya? Tadi yang kita sebutkan dari innar rajula la ya'malu bi ahmalil jannah fima yabdu linnas. Ada orang beramal amalan surga yang dianggap oleh manusia, oh sepertinya soleh, oh sepertinya ahli ketaatan. Wa huwa min ahlin nar, padahal dia benar termasuk dari penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti iblis. Iblis diceritakan dia beribadah 80.000 sana. Beribadah bersama malaikat 80.000 tahun. Ternyata ibadahnya hanya sebuah kepura-puraan saja. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 16. Kamatsali syaitan idz qala lil insani kfur. Seperti syaitan ketika berkata kepada manusia, kufurlah engkau. Padahal dia ahli ibadah 80.000 tahun. Maka hati-hati, terutama kita di zaman yang sangat mudah berpura-pura. Di tengah orang banyak, di masjid jadi orang saleh, saat sendirian apalagi dengan media sosial kita menjadi orang-orang yang sangat lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hubbul ma'siyah wal israr 'alaiha. Terlalu cinta kepada maksiat dan terus-menerus mengerjakan maksiat tersebut. Ini tentunya seseorang bisa karena biasa. Seseorang bisa karena biasa. Yang sering mengucapkan la ilaha illallah, niscaya dia akan diwafatkan di atas la ilaha illallah. Yang sering berjamaah di masjid, niscaya dia akan dimatikan dalam keadaan berjamaah di masjid. Yang sering main golf, maka niscaya dia akan mati di lapangan golf. Apalagi kalau seandainya dia yang sering bermaksiat, niscaya dia akan mati di atas maksiat tersebut. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan obatnya, yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim. Ada orang dikatakan, "Qul la ilaha illallah." Wahai fulan yang mau meninggal, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka orang ini mengatakan, "Ma yughni anni wa ma a'rifu anni shallaitu lillahi shalah wa ma tawalam yaqulha." Yang artinya, apa faedahnya untukku ucapan la ilaha illallah? Aku selama hidup enggak pernah salat. Lihat, aku selama hidup enggak pernah salat. Dan akhirnya dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ukurannya bukan sekarang kita bisa atau tidak, tapi ukurannya adalah bagaimana amal ibadah kita tersebut saat kita masih hidup. Apakah kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada lagi katakan, "Qul la ilaha illallah," ucapkanlah la ilaha illallah. Kemudian orang ini yang sekarat mengatakan, "Ma yanfa'uni ma taqul." Tidak akan bermanfaat kepadaku apa yang engkau ucapkan sekarang. Walam ada' ma'siyatan illa irtakabtuha thumma mata walam yaqulha. Aku tidak pernah meninggalkan maksiat. Maksiat apapun kecuali aku kerjakan. Tidak pernah aku tinggalkan. Nah, akhirnya dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dan mati di atas tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Yang kelima, terlalu tinggi angan-angan. Ya. Akhirnya mati di atas su'ul khatimah. Yang keenam, yang terakhir,
para ikhwan yang dirahmati oleh Allah adalah berarti al-intihar, mati bunuh diri. Ini adalah penyebab su'ul khatimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yakhniqu nafsahu yukhanniquha fin-nar, walladzi yat'anu nafsahu yat'anuha fin-nar." Yang mencekik dirinya sendiri, dia akan mencekik dirinya sendiri nanti di dalam neraka. Yang membunuh dirinya sendiri, dia akan bunuh dirinya sendiri dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa man qatala nafsahu bi syai' 'udziba bihi yaumil qiyamah. Siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Bunuh diri termasuk tanda dan amalan su'ul khatimah. Penyebab yang ketujuh adalah musahabatul asyrar, berteman dengan orang yang buruk. Ini hati-hati pada ikhwah, berteman dengan orang yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, ar-rajul ala dini khalilih falyanzur amman yukhalil. Seseorang sesuai dengan kebiasaan temannya, perhatikanlah dengan siapa dia berteman. Kemudian yang kesembilan, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah tidak istiqamah di atas ketaatan. Tidak istiqamah, yang ke-8 ya, tidak istiqamah di atas ketaatan. Karena orang kalau istiqamah maka dia akan mati di atas amal istiqamahnya tersebut. Sedangkan kalau seandainya dia beramal lalu terputus maka dia akan mati di atas terputusnya amal tersebut. Allah berfirman dalam surat As-Saff ayat 5, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka menyimpang, Allah tambah simpangkan mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak menerima, tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Yang kesembilan, yang terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, at-taswif bit-taubah, yaitu menunda-nunda taubat. Jangan menunda-nunda taubat dari maksiat apapun yang dikerjakan. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian seluruhnya wahai orang beriman agar kalian beruntung. Jangan sampai nanti terlambat kemudian berkata kepada Allah, "Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu." Ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal saleh atas apa yang telah aku tinggalkan selama aku hidup di dunia. Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Itulah 9 sebab seseorang mendapatkan su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita diberkahi. Dan ini kajian mendadak karena saya sedang berkunjung ke Rumbai. Semoga kajian ini bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.